Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Ya, terima kasih sudah hadir semua di Google Meet pada pagi hari ini. Sebelum itu, silakan Mbak Sinta pimpin untuk berdoa. Selesai. Oh ya, terima kasih Mbak Sinta sudah pimpin berdoa. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema kedua, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran 1. Sebelumnya kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Semakin semangat nanti ya mengikuti pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, melalui teks bacaan, siswa dapat memprediksikan pokok pikiran dalam teks non-fiksi yang tepat. Nanti dengan kegiatan tempel, gambar, rantai makanan, kalian dapat mendesain karya penerapan rantai makanan berbagai jenis ekosistem dengan tepat. Baik, ini nyanyi lagi ya, biar lebih semangat lagi. Ada sebuah lagu. Hewan apa saja dalam lagu tadi yang ada di lingkungan rumah? Kucing, Ada kucing, ada burung, ada lebah. Ada berapa tempat tinggal dalam video tadi? 3. Ada laut, ada hutan, ada rumah. Kemudian, tahukah kalian bahwa tempat tinggal atau habitat itu merupakan suatu komponen yang ada dalam ekosistem? Ya, kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem ya. Hari ini kita akan membaca sebuah bacaan teks non-fiksi tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 gambar, yang pertama itu adalah rantai makanan, kemudian yang ini adalah komponen pada rantai makanannya. Tapi sebelum itu, kemarin Bu Guru sudah bagi LKPD 1, 2, dan 3, sudah bisa ya kira-kira untuk mengerjakannya? Sudah. Ya, kalau sudah. Dari bacaan ini, nanti silakan untuk LKPD pertama diskusikan dengan teman-teman kalian dalam satu kelompok. Seperti biasanya kelompoknya silakan untuk dibaca dulu bacaannya, kemudian nanti di LKPD 1 itu kalian disuruh untuk mencari pokok pikiran, memperkirakan pokok pikiran. Ini tadi bacaannya ya, silakan Bu Guru beri waktu 5 menit untuk mengerjakan pekerjaan. Sudah semua ya, terima kasih. Semangat sekali pada pagi hari ini, tepuk tangan dulu untuk kalian biar lebih semangat lagi. LKPD 1 tadi sudah, dari 1, 2, 3, simpan dulu. Sudah sebuah video, silahkan diperhatikan dulu. Ini nanti untuk di LKPD kedua. Videonya bercerita tentang apa? Bendungan. Bendungan. Ada yang tahu ini tempatnya di mana? Das. Oh iya, ada yang sudah pernah ke sana? Sudah. Oh, ada yang sudah. Ya, di situ terlihat ya banyak sekali penambangannya juga ya. Baik, dari video tadi Bu Guru punya beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bendungan tersebut. LKPD kedua ada pertanyaan, bagaimana dampak yang terjadi pada ekosistem di daerah lokasi bendungan? Kemudian, mengapa komponen ekosistem dapat rusak akibat pembangunan bendungan? Yang ketiga, jika komponen abiotik air mengalami kerusakan cukup parah, bagaimana dampak pada siklus rantai makanan di ekosistem sungai? Dan yang terakhir, selain timbulnya dampak negatif dari pembangunan bendungan, banyak manfaat yang didapat dengan adanya bendungan tersebut. Kira-kira manfaat apa saja ya yang didapat dari pembangunan bendungan itu untuk makhluk hidup yang ada di sekitar bendungan?
Baik, silakan boleh berdiskusi dengan kelompoknya kalian untuk mendiskusikan 4 masalah ini dengan kelompoknya di LKPD, diisi di LKPD kedua ya. Bisa? Ya, Bu. Oke, 5 menit cukup waktunya? Cukup. Oke, baik, silakan. Sudah, Bu. Selanjutnya masih ada video lagi nih. Ada gambar apa itu kira-kira nanti videonya ya? Tentang apa itu? Ada gambar apa saja itu? Gambar monyet. Ada gambar monyet, ada gambar Gajah. gajah, kemudian ada gambar apa lagi ya? Hantu. Di sini kok. Ya, nanti ya nanti silakan dilihat ini videonya tentang apa. Diperhatikan ya. Ya, bagaimana? Sudah jelas tadi tentang videonya? Jelas. Ya, tadi videonya menceritakan tentang apa? Ekosistem. Ekosistem. Selain ekosistem, tadi menceritakan tentang apa? Rantai makanan. Iya, rantai makanan. Maka di LKPD ketiga kalian nanti, itu kalian akan mendesain rantai makanan. Ada gambarnya, kemarin ada gambar ini, beberapa gambar. Tahu gambar apa saja ini? Tahu ya, silakan. Gambarnya digunting, kemudian nanti ditempel, didesain di sebuah kertas, ditempel, kemudian diberi tanda panah. Guru beri waktu, silakan dilaksanakan. Sudah selesai? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah semua ya. Sekarang coba siapa yang mau mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Untuk LKPD yang pertama. Kelompoknya siapa? Cinta? Mau mempresentasikan yang pertama? Ya. Oke, silakan. Tuliskan pokok pikiran dari kegiatan Ayo membaca rantai makanan. Paragraf 1. 5. Komponen yang memiliki peran penting dalam rantai makanan. Ekosistem sawah adalah padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Seimbangan rantai makanan bisa tercapai jika seluruh komponen dalam suatu ekosistem lengkap dan lestari. Ya. Cukup ya. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Mbak Sinta dan Mbak Safira. Ya. Selanjutnya LKPD 2 bisa minta tolong untuk Mbak Husna. Bagaimana dampak yang terjadi pada ekosistem di daerah lokasi bendungan? Terjadi perubahan drastis. Mengapa komponen Nomor 2. rusak akibat pembangunan bendungan? Karena terjadi pengerukan dan penebangan pohon pada area bendungan. Jika komponen abiotik air mengalami kerusakan cukup parah, dampak pada siklus rantai makanan di ekosistem sungai. Ikan kecil banyak yang mati, jadi timbul perubahan siklus rantai makanan berdasarkan populasi yang ada. Selain timbulnya dampak dari pembangunan bendungan, banyak manfaat yang didapat dengan adanya bendungan tersebut. Manfaat apa saja yang didapat oleh makhluk hidup di sekitar bendungan? Mencukupinya kebutuhan air terutama ketika musim kemarau. Irigasi sawah bisa dijadikan lahan perikanan, tempat pariwisata. Terima kasih Mbak Husna. Untuk LKPD ketiga, Mas Wiki. Silakan Mas Wiki untuk LKPD ketiga bisa diperlihatkan. Ya, boleh silakan dipresentasikan. Produsen rumput dimakan belalang konsumen 1, belalang dimakan katak konsumen 2, katak dimakan ular konsumen 3, ular dimakan elang konsumen 4, burung elang kelama-kelama
lama-kelamaan mati menjadi pengurai. Ya, terima kasih. Dari tepuk tangan tadi untuk kelompoknya Mbak Husna dan juga kelompoknya Mas Vicky. Terima kasih. Ya, tadi di LKPD pertama sudah dijelaskan ya, dari paragraf 1, 2, 3, dan 4 sudah sesuai. Kemudian di LKPD kedua, bagaimana kan yang tadi perubahannya pasti tadi dari berkurangnya pohon karena terjadinya penebangan, kemudian pengurangan penebangan pohon di area bendungan. Yang selain itu juga tanah yang dilalui oleh kendaraan proyek pasti akan mengalami kepadatan. Dan perubahan yang akan terjadi pada ekosistem sungai, tadi pasti ikan kecilnya banyak yang mati ya di sana ya, dan itu akan berpengaruh kepada yang lainnya. Manfaatnya ya, tadi betul sekali Mbak Husna sudah mengatakan semuanya ya. Untuk di LKPD ketiga tadi, ya, yang produsen, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Konsumen 4 ini yang terakhir bisa juga disebut yang namanya konsumen puncak karena belum di sini sudah ada konsumen 1, 2, 3, dan 4. Burung elang ini menjadi konsumen puncaknya. Sudah jelas semua? Ada yang mau bertanya? Sudah, Bu. Tidak. Baik, Tidak, kalau sudah, silakan kalian kerjakan tes formatif yang ada di Google Form melalui link yang sudah Bu Guru kirim lewat WhatsApp ya, WhatsApp grup. Bisa? Iya, Bu. Bu Guru beri waktu 10 menit ya. Terima kasih, ini sudah banyak jawaban yang masuk. Bu. Ya, sudah banyak jawaban yang masuk, tetapi tadi ternyata masih ada yang masih bingung ketika ada pertanyaan di ekosistem kebun. Kalau di ekosistem kebun itu nggak ada burung elangnya. Jadi tadi ada yang jawab ada burung elangnya. Coba diperhatikan lagi pilihannya ya. Besok lagi ya. Apa tadi yang sudah kita pelajari? Tadi kita belajar apa saja? Ekosistem, rantai makanan. Rantai makanan. Kemudian bacaannya tadi tentang teks apa? Tadi tentang pokok pikiran pada teks non-fiksi. Juga sudah belajar rantai makanan dan ekosistem. Ya, betul sekali kalian. Besok kita akan belajar tentang aliran energi pada ekosistem. Dipersiapkan. Belajar di rumah ya. Ya, Bu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada sebuah lagu. Semoga tadi apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ketika kita sudah tadi belajar ekosistem dan juga rantai makanan. Semoga kita semakin peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan dengan peduli terhadap lingkungan, maka kita juga peduli terhadap makhluk hidup. Antar makhluk hidup itu pasti punya suatu hubungan. Karena kita manusia, maka kita harus bisa menjaga tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Ya, silakan Mbak Vina, dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Doa mulai, berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Walaupun belajar secara daring, tapi tetap semangat. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran kita berikutnya. Dari Bu Guru, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.